Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Prodi Sains Biomedis akan menerangkan tentang dosimetri. Subjek dosimetri adalah penentuan energi yang diberikan oleh radiasi ke materi. Energi ini bertanggung jawab atas efek yang disebabkan oleh radiasi pada materi. Misalnya, yang pertama, kenaikan suhu, yang kedua, perubahan kimia atau fisika pada sifat material, yang ketiga, modifikasi biologi. Nah, ada beberapa perubahan yang dihasilkan dalam materi oleh radiasi sebanding dengan dosis diserap, sehingga memungkinkan penggunaan bahan tersebut sebagai bagian sensitif dari alat pengukur jarak. Ada hubungan sederhana antara dosimeter. Dosimetri juga adalah ilmu dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan menghitung dosis radiasi yang diterima oleh individu atau objek. Dosimetri sering digunakan untuk menentukan dosis radiasi yang diberikan kepada pasien dalam pengobatan kanker, terutama dalam terapi radiasi. Adapun kuantitas utama dalam dosimetri. Yang pertama ada dosis diserap atau absorbed dose. Dosis diserap adalah ukuran energi yang diserap oleh materi akibat paparan radiasi pengion. Energi ini diukur per satuan massa dan sangat penting dalam bidang radiologi dan radioterapi untuk menentukan efek biologis dari radiasi terhadap jaringan. Dosis diserap diukur dalam Gray, di mana 1 Gray setara dengan 1 Joule energi yang diserap per kilogram massa materi. Yang kedua ada exposure atau exposure. Exposure mengukur kemampuan sinar foton seperti sinar X atau sinar gamma untuk mengionisasi udara. Ini menggambarkan jumlah ion yang dihasilkan dalam udara akibat paparan radiasi. Coulomb per kilogram, satuan exposure yang menunjukkan total muatan ion yang dihasilkan per satuan massa udara. Yang ketiga ada kerma atau kinetic energy released per unit mass. Kerma adalah ukuran energi kinetik yang dilepaskan oleh partikel tak bermuatan seperti foton ke partikel bermuatan seperti elektron. Dalam suatu volume tertentu, ini mencerminkan energi yang tersedia untuk menyebabkan ionisasi. Sama dengan dosis diserap, kerma juga diukur dalam Gray. Kerma terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama, kerma tumbukan. Ialah energi kinetik yang dilepaskan melalui tumbukan langsung antara partikel tak bermuatan dan partikel bermuatan. Yang kedua ada kerma radiasi, adalah energi kinetik yang dilepaskan oleh radiasi sekunder yang dihasilkan akibat interaksi radiasi pengion dengan materi. Prinsip dasar dosimetri. Yang pertama, fluensa radiasi yang terbagi menjadi 2, yaitu fluensa dan fluensa energi. Fluensa dengan simbol P mengukur jumlah partikel radiasi yang melewati suatu area tertentu. Yang kedua, fluensa energi dengan simbol yang sama yaitu P mengukur energi total yang melewati area tersebut. Yang kedua, energi yang ditransfer dan diberikan. Terbagi menjadi 2, energi yang ditransfer dan energi yang diberikan. Energi yang ditransfer atau FTR merupakan energi kinetik awal yang diberikan oleh partikel tak bermuatan, misalnya foton, ke partikel bermuatan di dalam volume tertentu. Ini melibatkan proses seperti ionisasi dan eksitasi. Yang kedua, energi yang diberikan merupakan energi total yang tetap berada di dalam volume tertentu setelah interaksi radiasi, termasuk energi yang dihasilkan oleh partikel bermuatan yang dilepaskan. Yang ketiga, keseimbangan partikel bermuatan atau Charge Particle Equilibrium atau CPE. Kondisi di mana jumlah partikel bermuatan yang masuk dan keluar dari suatu volume seimbang. Yang berikut adalah aplikasi prinsip dasar. Aplikasi prinsip dasar ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah radiologi diagnostik, yang kedua radioterapi, dan yang ketiga pemantauan lingkungan.
Untuk poin yang pertama, radiologi diagnostik, yang dimana dapat menghitung dosis untuk pasien dan memastikan perlindungan staf. Adapun dua tujuan dari radiologi diagnostik. Tujuan yang pertama dapat memastikan pasien menerima dosis radiasi yang aman. Kemudian tujuan yang kedua dapat melindungi tenaga medis dari paparan yang berlebihan selama prosedur radiologinya dilakukan. Masuk poin yang kedua adalah radioterapi. Radioterapi ini yang dimana dapat memberikan dosis radiasi yang terkendali untuk pengobatan kanker. Radioterapi ini juga dapat membantu mengontrol dan memastikan pengobatan yang efektif sambil mengurangi resiko kerusakan pada jaringan yang sehat. Maka dengan pemilihan metode yang sesuai dan dosis yang tepat dapat memungkinkan keberhasilan dalam pengobatan kanker dengan metode radioterapi. Yang ketiga adalah pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan ini dapat mengukur paparan radiasi di area dengan potensi paparan tinggi seperti fasilitas nuklir. Karena lokasi yang memiliki potensi radiasi tinggi seperti fasilitas nuklir atau rumah sakit dengan layanan radiologi, maka pemantauan harus dilakukan untuk dapat memastikan bahwa pekerja aman dari paparan yang berlebihan. Ada perhitungan dosis radiasi. Yang pertama, dosis serap atau absorb dose. Simbolnya D, satuannya Gray atau KY. Rumusnya D sama dengan E per M, di mana E adalah energi radiasi yang diserap, satuannya Joule, dan M adalah massa bahan yang satuannya adalah kilogram. Yang kedua ada dosis ekuivalen atau equivalent dose. Simbolnya H, satuannya served atau SF. Rumusnya H sama dengan D kali WR, di mana WR adalah faktor berat radiasi. Contohnya, sinar X dan sinar gamma bagi WR sama dengan 1. Ada partikel neutron atau energi sedang yang WR sama dengan 10. Dan ada partikel alfa dibagi dengan WR sama dengan 20. Yang ketiga ada dosis efektif atau effective dose. Simbolnya E, satuannya CF atau SF. E sama dengan sigma WT kali HT, di mana WT adalah faktor berat jaringan, contohnya paru-paru, WT sama dengan 0,12, sedangkan kulit, WT sama dengan 0,01. HT adalah dosis ekuivalen pada jaringan tertentu. Dan yang keempat ada dosis kumulatif. Dosis kumulatif untuk paparan radiasi yang berlangsung terus-menerus atau berulang. Dosis total dihitung sebagai D total sama dengan dosis per paparan kali jumlah paparan. Cara mengukur dosis. Di sini ada 6 cara untuk mengukur dosis. Yang pertama yaitu dosimeter film. Menggunakan film fotografi untuk merekam dosis radiasi. Setelah diproses, kegelapan film menunjukkan dosis yang diserap. Kedua, thermoluminescent dosimeter dengan satuannya TLD menggunakan bahan menyimpan energi radiasi saat dipanaskan bahan memancarkan cahaya yang diukur berbanding lurus dengan dosis yang diserap. Dosimeter elektrolit alat digital yang diberikan pemecahan dosis secara real time menggunakan detektor semikonduktor atau ionisasi untuk menggunakan paparan. Keempat yaitu ionisation chamber, mengukur arus listrik yang dihasilkan oleh ionisasi gas di dalam ruangan yang terpapar radiasi, memberikan data tentang dosis absorbed. Yang kelima yaitu Geiger-Müller counter, mengukur radiasi dengan mendeteksi
mendeteksi partikel yang mulai tabung Geiger Muller memberikan pembacaan dosis dengan suara atau sinyal. Yang keenam yaitu radiografi dan sinar X. Menggunakan teknik ini untuk menghitung dosis radiasi yang diterima pasien selama prosedur berdasarkan energi yang diserap oleh jaringan. Kita akan masuk ke dunia radiasi, khususnya radiasi alfa, beta, gamma, dan neutron. Pertama, kita punya radiasi alfa. Radiasi ini terdiri dari 2 partikel alfa yang sebenarnya adalah inti helium, terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Keunikan partikel ini adalah muatan positifnya yang cukup kuat dan massa yang cukup besar. Untuk daya tembus radiasi alfa sangat rendah, ia bisa dihentikan hanya dengan kertas atau bahkan kulit manusia. Namun, hati-hati jika partikel alfa ini masuk ke dalam tubuh, ia bisa menyebabkan kerusakan parah pada jaringan. Sistem radiasi alfa biasanya berasal dari unsur-unsur radioaktif berat seperti uranium dan radium. Selanjutnya kita masuk ke radiasi beta. Ini terdiri dari partikel beta yang bisa berupa elektron atau positron. Partikel ini memiliki muatan negatif atau positif dan massa yang jauh lebih kecil dibandingkan partikel alfa. Daya tembus radiasi beta sedang. Ia bisa melewati kertas, tetapi bisa dihentikan oleh beberapa milimeter aluminium. Meskipun tidak sekuat radiasi alfa dalam menyebabkan ionisasi, reaksi beta tetap memiliki efek yang signifikan. Untuk sumber radiasi beta dihasilkan dalam proses peluruhan radioaktif, seperti dari isotop karbon 14 atau strontium 90. Berikutnya, kita memiliki radiasi gamma. Ia adalah gelombang elektromagnetik dengan energi tinggi, mirip dengan sinar X. Yang menarik radiasi gamma tidak memiliki massa atau muatan. Daya tembus radiasi gamma sangat tinggi. Untuk menghentikannya, kita memerlukan bahan yang sangat tebal, seperti timbal dan beton. Walaupun radiasi gamma kurang ionisasi dibandingkan alfa dan beta, ia bisa menembus jaringan dengan mudah. Radiasi gamma sering dipancarkan bersama dengan radiasi alfa atau beta selama peluruhan radioaktif. Terakhir, kita punya radiasi neutron. Partikel ini tidak bermuatan dan memiliki massa yang hampir sama dengan proton. Untuk daya tembus radiasi neutron sangat tinggi. Ia dapat menembus materi dengan lebih mudah dibandingkan radiasi alfa, beta, atau gamma. Neutron menyebabkan ionisasi melalui interaksi dengan inti atom lain, yang bisa menghasilkan radiasi sekunder. Sumber radiasi neutron biasanya berasal dari reaksi nuklir, seperti fisika nuklir atau reaksi termonuklir. Detektor radiasi. Yang pertama ada dosimeter film. Di dalamnya ada deskripsi, yaitu alat yang menggunakan film fotografi untuk merekam dosis radiasi yang diterima. Yang kedua, cara kerja. Film yang terpapar radiasi akan mengalami perubahan pada tingkat kegelapan. Setelah pengembangan, kegelapan film dapat diukur untuk menentukan dosis radiasi yang diserap. Selanjutnya ada kelebihan dosimeter film. Murah dan mudah digunakan, dapat memberikan informasi tentang dosis kumulatif. Selanjutnya ada kekurangan dosimeter film, yaitu tidak memberikan pembacaan real-time, analisis diperlukan setelah pemaparan, rentan terhadap faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Jadi pada poin kedua ini, dosimeter optik atau optically stimulated luminescence atau OSL itu memiliki deskripsinya, yaitu jenis dosimeter yang menggunakan bahan tertentu untuk merekam paparan radiasi dan dapat dibaca dengan sinar laser. Cara kerjanya yaitu ketika terpapar radiasi, energi disimpan dalam bentuk elektron dan terperangkap dalam kristal. Saat disinari dengan laser, elektron ini dilepaskan dan memancarkan cahaya yang diukur untuk menentukan dosis. Kelebihan dari alat ini, akurasinya tinggi dan dapat menyimpan informasi untuk waktu yang lama. Pembacaan tidak terpengaruh oleh suhu dan kelembapan. Kekurangan dari alat ini yaitu lebih mahal dibandingkan dengan dosimeter film. Alat ini memerlukan perangkat khusus untuk membaca hasilnya. Ketiga, detektor Geiger atau Mueller GM counter.
Deskripsinya yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur radiasi ionisasi seperti partikel alfa, beta, dan gamma. Cara kerjanya yaitu menggunakan tabung Geiger Mueller yang mengandung gas. Ketika radiasi masuk, gas di dalam tabung terionisasi, menghasilkan arus listrik. Arus ini diubah menjadi sinyal yang terdengar seperti klik atau terbaca di layar. Kelebihannya yaitu mampu mendeteksi berbagai jenis radiasi, memberikan pembacaan real time dan mudah digunakan. Kekurangannya itu kurang akurat untuk pengukuran dosis kumulatif dan tidak dapat memberikan informasi dosis yang tepat tanpa kalibrasi yang tepat. Terakhir, metode pengukuran dosis. Yang pertama, dosimeter adalah alat yang dipakai oleh individu untuk mengukur dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi. Contohnya, Billenbalge, termoluminescent dosimeter atau disebut dengan TLD, dan dosimeter elektron. Perbedaan dari keduanya, Billenbalge, alat ini dipertukarkan setiap bulan, sedangkan TLD, alat ini dipertukarkan setiap 3 bulan. TLD juga merupakan salah satu alat ukur dosis yang banyak digunakan karena dapat dipakai berulang-ulang. TLD bekerja dengan memanfaatkan pencahayaan yang dihasilkan dari bahan yang dipanaskan setelah menerima radiasi. Adapun tujuan penggunaan TLD adalah untuk memastikan bahwa dosis radiasi tetap dalam batas aman, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Chamber ionisasi, alat yang digunakan untuk menggunakan tingkat radiasi di suatu area tertentu. Ada 2, yaitu yang pertama bilik pinyunan, merupakan alat detektor radiasi yang sederhana, menggunakan gas untuk mengukur radiasi pinyunan seperti sinar X, gamma, dan beta. Dalam keadaan ideal, bilik pinyunan akan menghasilkan arus listrik yang berbanding lurus dengan intensitas radiasi. Yang kedua, pencaca Geiger, alat pengukur radiasi ionisasi yang dapat mendeteksi radiasi alfa dan beta pada kondisi tertentu. Pencaca Geiger juga dapat mendeteksi radiasi gamma walaupun tingkat reliabilitasnya kurang. Dan terakhir, kontak Geiger atau Mueller, alat yang digunakan untuk mendeteksi partikel radiasi seperti partikel alfa, beta, dan gamma. Alat ini bekerja dengan menggunakan tabung Geiger Mueller yang berisi gas dan dikenal tegangan tinggi. Ketika radiasi melewati tabung, gas tersebut akan menjadi konduktif dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal listrik ini kemudian ditampilkan sebagai jarum lampu atau bunyi klik. Demikianlah presentasi mengenai dosimetri yang telah kami sampaikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya pengukuran dosis radiasi dalam berbagai bidang, terutama dalam dunia medis dan industri. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, kami dengan senang hati akan menjawab. Terima kasih.